Jadi orang munafik itu artinya orang yang suka berpura-pura. Ketoannya sholat, tapi dalam pandangan Allah dianggap tidak sholat. Nah ini kan palsu lagi nih. Tadi kan sifatnya orang munafik itu pura-pura, suka nipu. Kalau dia mengerjakan sholat, dikerjakannya dengan rasa malas. Ya, kalau dia beramal, termasuk amal ibadah sholat, yuraunan nas, tujuannya hanya ingin pamer, memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Nah, ini biasanya sering kita jumpai sholat tarawih. Tapi tidak sedikit juga dia malah sholat 5 waktu itu banyak juga yang begitu. Kalau sudah kesusu itu, assalamualaikum. Oh yang ini ya, masya Allah. Jangan. Ternyata orang-orang yang sholat seperti itu, isi kandungan sholatnya nggak ada zikirnya kepada Allah, tidak mengingat sama sekali Allah dalam sholatnya itu ternyata termasuk ciri-ciri orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya. Allah juga masih terus mencurahkan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmatnya. Di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada hambanya yang beriman terutama ialah nikmatul imani wal Islam. Allah memberikan suatu kenikmatan yang tiada tara tandingannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya termasuk nikmat kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani kita. Ini juga bagian yang kedua di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan sampai malam hari ini Allah juga masih memberikan umur kepada kita sekalian. Ini semuanya merupakan karunia dan nikmat Allah yang mudah-mudahan kita dipandaikan mampu mensyukuri dengan sebaik-baik rasa syukur agar kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung, yang berbahagia,
selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini berdasarkan ayat yang kami baca barusan. Kita akan membahas suatu tema atau pokok bahasan baru, ialah tentang pentingnya menjauhi sifat-sifat munafik. Nah, ini di Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan ini. Di surat Al-Baqarah itu kita jumpai surat kedua, mulai ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 21. Tadi yang saya baca itu terdapat di Quran surat keempat ayat 142 yang saya baca tadi. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran itu, surat ke-62 disebut surat Al-Munafikun. Ya, jadi ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafikun. Ya. Al-Musyrikun nggak ada ya. Ya, tapi sifat-sifat kesyirikan, kemusyrikan itu banyak dibahas di dalam surat At-Taubah. Jadi tema kajian kita pada malam hari ini, bagaimana kita menjauhi sifat-sifat munafik atau sifat-sifat kemunafikan. Kita terjemahkan dulu ayat yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah ولا يذكرون الله إلا قليلا. Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, orang-orang munafik itu kalau melaksanakan sholat, dia laksanakan sholat itu tapi kusala, dengan rasa malas, nggak semangat. Orang Jawa bilang aras-arasan, sholat tapi aras-arasan. Yura'unan nasa, mereka beramal, mereka melaksanakan sholat yura'unan nas, dengan maksud tujuan pamer, memperlihatkan kepada orang lain. Wala yadhkurunallah, mereka di dalam sholat itu tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Ini surat An-Nisa ayat 142. Jadi ayat yang kita baca ini
menjelaskan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Yang perlu kita pahami dulu, siapa sih orang munafik itu sebetulnya? Ya, ya. Nah ini, siapa orang munafik itu? Saya pernah ada teman yang bertanya begini, Pak, orang-orang munafik itu orang kafirkah yang pura-pura Islam atau orang Islam yang pura-pura kafir? Karena salah satu sifatnya orang munafik itu orang yang suka berpura-pura. Jadi orang munafik itu artinya orang yang suka berpura-pura. Jadi tadi teman saya yang nanya itu, orang munafik itu apakah orang Islam yang berpura-pura kafir, ataukah sebaliknya orang kafir atau berpura-pura Islam? Ini mana yang benar ini? Ya. Kalau di dalam surat Ali Imran itu Allah memberikan definisi gini. Nah, ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik itu kalau berbicara lain di bibir, lain di hati. Itu Quran yang ngomong. Bibirnya ngomong A, tapi hatinya ngomong B. Itu orang munafik. Intinya itu suka berpura-pura. Cuman tadi itu orang kafir itu orang Islam yang pura-pura kafir ataukah orang kafir yang pura-pura Islam? Nah, untuk menjelaskan mungkin saya akan ngasih gambaran seperti ini supaya jelas ya. Jadi orang kafir artinya di luar Islam, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia paham apa yang dia ucapkan, yakin, ya? Kemudian dia sudah mencoba untuk mengamalkan sebahagian daripada kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, itu maka disebut dia sebagai muslim. Sudah muslim namanya. Muslim itu artinya orang yang sudah siap untuk diatur oleh Allah. Itu namanya muslim. Sudah siap mengikuti aturan Allah. Jadi ibarat rumah itu sudah masuk ke dalam pagar, ya, sudah masuk ke dalam pagar, tapi mungkin belum masuk ke ruang tamu dan sebagainya. Ini masih di luarnya. Ya, tapi ini sudah muslim. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu sudah muslim namanya. Apakah sudah termasuk mukmin? Tunggu dulu. Ya ini ya. Ya. Tunggu dulu. Muslim, orang Islam itu belum tentu beriman. Banyak di antara kita ini. Setiap ganti KTP, ganti kartu apa saja, agama Islam. Tapi tidak bisa membuktikan. Nah, hati-hati aja. Jadi orang kalau sudah muslim, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu namanya sudah muslim. Artinya orang sudah siap untuk diatur oleh Allah, sudah siap diatur untuk mengikuti aturan Islam. Tetapi belum beriman. Maka kemungkinannya orang kalau sudah muslim itu bisa muslim tapi musyrik. Nah, ya. Muslim tapi musyrik. Muslim tapi munafik. Nah, masuk di sini dia. Munafik. Dia muslim tapi dia zalim, ya. Nah. Ini kan istilah. Jadi orang musyrik itu kan bukan orang kafir. Orang munafik juga bukan orang kafir. Dia sholat juga, dia bersedekah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu namanya sudah memasuki wilayah Islam. Tapi apakah dia sudah beriman? Tunggu dulu, kita lihat prosesnya. Maka orang muslim itu, ya, orang muslim, mungkin dia muslim tapi dia masih musyrik. Dia muslim tapi dia masih munafik. Dia muslim tapi dia masih zalim.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui ini orang musyrik, ini orang munafik, ini orang zalim? Nah, Quran menjelaskan sifat-sifatnya. Nggak nunjuk orangnya. Jadi Allah itu nggak nunjuk orangnya, cuma sifat-sifat jelaskan. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu terus ketemu sama ayat ini, jangan-jangan aku ini ya. Seperti di awal surat Al-Baqarah itu, ya Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Terus sambungan ayatnya itu, wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, ini Allah menjelaskan kepada kita, menerangkan, wa minan nasi, ada loh di antara manusia, kata Allah. Tapi tidak ditunjuk, si A apa si B enggak ditunjuk. Tapi ada di antara manusia, wa minan nasi, ada di antara manusia, kata Allah. Mbok sapa wonge ya enggak ditunjuk. Mayyakulu amanna, suka ngaku-ngaku amanna billahi, kami ini orang-orang beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, kami juga termasuk orang-orang beriman kepada hari akhir, tapi oleh Allah dibuka kedoknya, wa ma hum bimu'minin, sebetulnya mereka itu tidak beriman. Nah, maka hati-hati dalam kehidupan kita, banyak orang gitu ngaku-ngaku. Itu kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 21 itu jelas di situ sifat-sifatnya orang munafik itu, jelas sekali. Ya, tapi panjang. Mungkin 4 kali pertemuan nggak selesai kalau itu kita baca. Jadi kita cari yang pendek-pendek tapi sudah terwakili. Ya. Jadi orang-orang munafik itu Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Orangnya tidak ditunjuk. Nanti tinggal kita yang menyesuaikan. Apakah kita ini termasuk apa tidak ya? Nah, nanti kita akan paham setelah kita baca ayat-ayatnya, baca hadisnya. Lihat di sini. Ini tadi ayatnya. Allah berfirman, innal munafiqina. Ya, innal munafiqina. Innal munafiqina. Ya. Munafiqina yukhadi'una Allah. Yukhadi'una yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, ini Allah memberitahu kepada, sesungguhnya ciri-ciri, tanda-tanda, alamat orang munafik itu, yukhadi'un Allah, dia suka menipu Allah. Allah saja ditipu, apalagi kita sama manusia. Yukhadi'un Allah, dia kesenangannya itu orang-orang munafik menipu Allah. Dikirain Allah itu nggak tahu kalau dia nipu itu. Ya. Ini satu. Jadi orang munafik itu sifat yang pertama dalam yukhadi'un Allah. Kesenangannya nipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau kita buka tafsirnya itu balasan Allah di dunia kepada orang-orang munafik A, B, C, D. Balasannya nanti di akhirat ya masuk ke dalam neraka, kerak-keraknya api neraka jahanam. Lebih rendah nanti tempatnya orang munafik di akhirat lebih rendah daripada orang kafir. Karena orang munafik itu sebetulnya orang yang sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Jadi ini ciri-cirinya orang munafik itu yukhadi'un Allah. Nipu Allah. Kalau di surat Al-Baqarah itu ada yukhadi'un Allah walladzina amanu. Ini ya. Orang-orang munafik itu dia suka nipu Allah. Yang kedua suka nipu orang-orang beriman. Jadi kita orang-orang beriman ditipu. Maka kita hati-hati. Satu. Lanjutnya
wa idza qamu ila sholati, ya. Wa idza qamu ila sholati, qamu kusala, ini ciri yang kedua, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati, orang-orang munafik itu kalau dia mengerjakan sholat, kalau dia menegakkan sholat, kalau dia melaksanakan sholat, qamu kusala, dia berdiri atau dia menegakkan sholat itu kusala, dengan rasa malas. Malas itu tidak ada semangat. Iya, ya. Ketoane sholat, tapi dalam pandangan Allah dianggap tidak sholat. Nah, ini kan palsu lagi nih. Tadi kan sifatnya orang munafik itu pura-pura, ya. Suka berpura-pura. Maksudnya hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi dia nggak sadar. Maka di surat Al-Baqarah itu, ya apa namanya? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu sebetulnya dia walaupun dia bermaksud ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi kata Allah sebetulnya tidak menipu Allah, tidak menipu orang-orang. Dia sebetulnya menipu dirinya sendiri. Ya, dia menipu dirinya. Walakin la yash'urun, hanya saja mereka itu tidak merasa, alias tidak sadar. Oh, Allah mau ditipu, ya mana Allah bisa ditipu? Nanti gitu ya, sifatnya orang munafik, ya. Jadi yang pertama, orang munafik itu penipu, ya. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati, nek ngelakoni sholat qamu kusala, dilakoni tapi dengan aras-arasan, ya, nggak semangat, termasuk dikerjakan wes nggak sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, wes pokoknya sholatnya sakar PDW, nggak pakai aturan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini, ya. Ini, ya. Jadi berarti orang munafik itu bukan orang kafir, bukan orang kafir, karena dia sholat juga. Ini orang munafik itu sholat. Wa idza qamu ila sholati, orang-orang munafik itu kalau dia menegakkan sholat, mengerjakan sholat, qamu kusala, dia mengerjakan dengan rasa malas. Berarti orang munafik itu orang Islam. Cuman punya penyakit. Apa penyakitnya? Kesenangannya nipu. Nah, nipu. Maka kalau kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari ada orang terlalu pinter ngomong, wush, apalagi kalau kita diajak melakukan bisnis bareng-bareng, sampai modal lepiro sampai nanti keluar gini, hati-hati. Itu biasa orang munafik itu pinter ngomong. Apalagi kalau dia dicalonkan jadi pemimpin, selangit janji-janjinya. Itu orang munafik. Tapi nanti kalau sudah naik nggak ada yang ditepati. Itu ciri-cirinya itu orang munafik itu. Kesenangannya janji, ngumbar janji, tapi tidak ada yang ditepati. Ada nggak sekitar kita orang kayak gini? Ada ya Pak Samsul, ya? Ada. Oh, ada. Enggak usah ditunjuk, Allah saja enggak nunjuk. Enggak boleh kita tunjuk. Iki loh Pak, wah jangan. Ya kita cocokkan saja. Senengannya ngumbar janji. Apalagi kalau ada maunya. Maka kita ini disuruh berhati-hati menghadapi orang itu. Saking pinternya ngomong itu, ya waktu bisa terapung. Waktu itu biasanya kan tenggelam, tapi saking itu batu yang mestinya tenggelam terapung itu, saking pinternya dia memoles kata-kata itu supaya orang tertarik kepadanya. Nah, maka kita tetap hati-hati karena ini Quran mengajarkan kita.
Dan itu biasanya bukan orang lain kok itu. Kadang-kadang dulur kita sendiri, tetangga kita sendiri, kadang-kadang atasan kita sendiri, kadang-kadang teman sama-sama bekerja di dalam suatu instansi kita, itu banyak kayak gitu ya. Hati-hati. Ini. Kalau dilihat dari sini saya takut ini Pak Samsulia. Saya takut ini kalau dia wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-cirinya orang munafik itu nek ngelakoni sholat, nek ngerjakan sholat dikerjakan dengan rasa malas. Ya. Sholatnya tidak sungguh-sungguh, sholatnya dia pura-pura, lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain yang dikerjakan, lain yang diingat. Ada? Ada, pasti ada. Ya mudah-mudahan bukan kita. Allah nggak nunjuk sopo-sopo. Tapi kalau kita seperti itu berarti kita masuk. Maka kita berdoa kepada Allah. Andaikan kita pernah kayak gini, cepet-cepet minta ampun, bertaubat, istighfar. Karena kalau tidak bertaubat, istighfar, ada ini itu nanti kita nggak bisa masuk surga. Ini termasuk bahagian penyakit hati nih yang kita bahas beberapa kali ya. Sifat munafik itu termasuk salah satu bahagian dari penyakit hati, penyakit rohani. Ya. Masih ada lanjutannya. Yura'unan nasa. Saya hapus di sini, papannya nggak muat. Ini ciri yang ketiga ini. Yura'unan nasa. Yura'una an-nasa. Yura'unan nasa, mereka itu bermaksud berbuat riya, pamer. Yura'un itu pamer. Tujuannya dia berbuat amal itu hanya memperlihat-lihatkan kepada orang lain, anas kepada orang lain, kepada manusia. Sholat cuman ingin dikatakan biar aku nanti tidak dianggap aku ini sebagai orang kafir, maka dia ikut sholat. Kalaupun dia beramal itu, jadi yura'unan nas, itu orang yang beramal dengan riya itu berarti beramalnya bukan karena Allah, dia beramal bukan karena ingin mendapat pahala dan ridhonya Allah, tapi dia beramal itu karena pamer saja. Ya, ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa ya yura'una itu ya. Jadi kalau ada orang beramal ditampak-tampakkan amal perbuatannya itu ya kepada sesama manusia, itu namanya riya. Riya. Dengan sikap itu riya. Contohnya, kalau dia bersedekah, kalau ada orang di sekitarnya ngambil duitnya yang jumlahnya besar-besar, 100.000, karena ada orang di sekitarnya memperhatikannya. Begitu nggak ada orang di sekitarnya memperhatikan, ngambil duitnya juga, jumlahnya berapa? Yang 2.000 rupiah itu ya, paling kecil. Seperti itu orang dia ya. Ciri-ciri yang berikutnya, nek dielem, kalau disanjung-sanjung orang beramal itu tambah semangat dia beramal, begitu dicaci berhenti dia beramal. Nah itu ciri-cirinya orang riya itu seperti itu. Kalau orang ikhlas, mau dicaci maki, mau disanjung, gak mempan. Aku bukan karena orang kok beramalnya. Kita ini kan beramal semata-mata karena mengharap pahala, bukan tujuannya karena orang. Cuman kita kadang-kadang jumpai orang mengatakan, loh, sampean kok kayak gitu? Apa kata orang? Apa kata tetangga? Apa kata dunia? Nggak benar itu gitu. Berarti kita beramal ingin mendapatkan penilaian dari orang? Enggak. Apalagi dalam urusan ibadah mahdah seperti sholat ini. Nah, di sini kan menjelaskan tentang sholat. Yura'unan nas. Ditampak-tampakkan dengan sikap, dengan gaya. Ya. Tapi kalau dia beramal, diceritakan kepada orang lain amal perbuatannya supaya orang lain itu mengatakan, wah memang sampean hebat, sampean itu orang paling ganteng, sampean orang paling loman, sampean orang paling kaya, maka wajar sampean sedekahnya kayak gini. Dia menceritakan amal perbuatannya, amal kebaikannya, tujuannya supaya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Orang yang seperti itu namanya sum'ah.
sak duluran iki sum'ah mbek riya ini sak duluran. Sum'ah. Kalau yuraun itu memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain supaya orang lain mengatakan ini orang baik, ya. Kalau sum'ah itu menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain, tujuannya sama supaya orang lain mengatakan bahwa sampean memang orang baik. Itu di mata manusia mungkin saja dikatakan baik, tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Malah orang jelek di mata Allah. Maka hati-hati. Sudah berapa ini ya? Suka nipu. Kalau dia mengerjakan sholat, dikerjakannya dengan rasa malas. Ya. Kalau dia beramal, termasuk amal ibadah sholat, yuraunan nas, tujuannya hanya ingin pamer, memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Terus yang terakhir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, ini terakhir ayatnya. Wala yadhkurunallah wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini illa qalilan. Ini ciri yang keempat dalam ayat ini. Wala yadhkurunallah, mereka tidak berzikir kepada Allah. Mereka tidak mengingat Allah di dalam sholat ini maksudnya illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Jadi kalau sudah di dalam sholat nggak bisa ingat Allah, apalagi di luar sholat. Karena tujuannya sholat itu, intisari daripada sholat itu kan zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat, kata Allah. Li dzikri, tujuannya supaya kamu tetap berzikir, tetap ingat kepada Allah. Apanya Allah yang kita ingat? Ingat akan segala karunia dan nikmatnya, ingat rahmatnya, termasuk ingat juga azabnya, murkanya Allah, itu kita ingat. Di dalam sholat itu mestinya itu yang kita ingat. Tapi di dalam yang dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik ini, orang-orang munafik di dalam sholat itu mestinya sholat itu tujuannya mengingat Allah, tapi di dalam sholatnya ingatnya kepada Allah sedikit sekali. Sedikit. Nah, kira-kira kalau nggak ingat Allah, ingat apa kira-kira? Saya pernah ditanya orang, Ustaz, isinya sholat itu sebenarnya apa? Ada orang bertanya, Pak, isinya sholat. Kemarin itu ada ustaz yang jelaskan kayak gini. Cuman sayangnya ustaznya itu kita mau nggak dikasih kesempatan bertanya. Kita mau bertanya cepet-cepet pulang. Ya. Ono ustaz yang ngomong gini, nek sampean sholat tapi nggak ngerti isinya sholat, percuma sampean sholatnya, katanya dia. Tapi sholat sampean nggak ngerti isinya sholat, percuma sholatnya. Sayangnya ustaznya habis ngomong kayak gitu langsung pergi. Nah, saya ketiban sampul setelah berikutnya, minggu berikutnya saya ngisi pengajian, mereka bertanya, isinya sholat itu sebetulnya apa, katanya. Nah, saya jawab dengan rodok guyor sedikit, ya terserah sampean. Isinya sholat itu terserah sampean. Loh kok kayak gitu jawabannya? Lah iya, terserah sampean. Nek sampean sholat ingat utang, berarti isi sholatnya sampean utang. Sampean sholat ingat bini, berarti isinya sholat sampean ingat bini. Sampean sholat ingat anak, berarti isi sholatnya sampean anak. Sampean sholat ingat pekerjaan, berarti isinya sholat sampean pekerjaan. Tetapi kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Ya, sesungguhnya yang benar itu kita diperintahkan oleh Allah sholat supaya kita selalu ingat kepada Allah. Berarti isinya sholat itu adalah ingat kepada Allah. Atau dalam bahasa Qur'annya zikrullah. Salah satu caranya supaya sejak takbir kita sampai assalamualaikum itu, salah satu caranya ini kalau kita ingin zikirnya kepada Allah itu apa terus menerus,
Upayakan apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan itu dipahami maksudnya. Karena sholat itu Pak kan, kalau kita kaji, sholat itu adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah dilakukan dengan 3 bahasa. Kita berkomunikasi kepada Allah itu ada 3 bahasa yang kita gunakan. Pertama, bahasa tubuh. Sholat itu bahasa tubuh. Ini contohnya kayak gini. Ini angkat tangan bahasa tubuh. Sedekap kayak gini ini bahasa tubuh. Ruku ini bahasa tubuh. I'tidal bahasa tubuh. Setiap gerakan-gerakan sholat itu mengandung makna dan rahasia. Mestinya para pelaku sholat itu harus kita pahami itu mestinya. Ini kalau ingin zikirnya kepada Allah itu tadi nyambung terus itu, nggak melenceng. Terus yang kedua, kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Bahasa yang kita gunakan disebut bahasa lesan. Bahasa lesan contohnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama itu namanya bahasa lesan. Setelah itu masuk kita surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladul. Itu namanya bahasa lesan. Baca surat Qul huwallah baca lesan. Doa ruku, doa sujud, i'tidal itu bahasa lesan. Itu kalau kita ingin sholatnya nyambung terus dengan Allah diupayakan paham makna bacaan. Dan kalau kita mau insya Allah nggak sampai 1 minggu udah selesai itu ya. Nggak banyak kok. Bacaan sholat itu nggak sampai 10. Takbiratul ihram, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, moco surat pilihan, surat pendek, surat panjang, terus pokoknya moco surat ya. Kemudian setelah itu ruku, doa ruku. Habis ruku i'tidal ada doanya sami Allahu liman hamidah. Habis tidak terus kita sujud subhanallah subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli atau subhana rabbiyal itu ada doanya. Habis itu kita duduk antara sujud rabbi ghafirli warhamni wajibun dan seterusnya. Habis itu sujud lagi. Ya, kemudian doa tahiyat. Udah cuma 8 bacaan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar udah selesai. Nah, ingin sholatnya itu tadi itu istilahnya terus fokus kepada Allah. Ingin kan tadi dikatakan wala yadhkurunallaha di dalam sholatnya orang-orang munafik itu ingatnya kepada Allah sedikit sekali. Kenapa sedikit? Salah satu sebabnya karena apa yang dia baca, apa yang dia kerjakan belum selesai dulu pelajaran sholatnya keburu berhenti. Nah, gitu yang menjadi masalah. Pelajaran sholatnya dulu baru bisa mengerjakan gerakan-gerakannya belum sampai mana keburu berhenti. Sehingga akibatnya sholatnya seperti itu. Apalagi nek sholat yang cepet-cepet itu Pak. Ini lihat nanti nek sholat tarawih itu ya. Ya, saya dulu waktu masih kecil seneng yang kayak gitu. Ya, cepet itu. Nah, biasanya 23 dengan witirnya itu nggak sampai 1/4 jam udah selesai. Nah, nggak boleh kita sholat kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Allah itu. Masih banyak sekarang di Surabaya kayak gitu itu. Nek dituturi enggak nerima. Kalau ketemu sama imam kayak gitu mendingan enggak usah ikut. Saya yakin tidak diterima oleh Allah karena itu melanggar itu. Enggak ada itu. Masa surat Al-Fatihah itu 7 ayat diwasol-wasol semua. Apa Nabi seperti itu kalau sholat? Enggak, Nabi itu setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Ar-Rahman berhenti 7 kali berhenti. Nah diwasol-wasol semua, masya Allah. Di Blitar itu kira-kira 3 tahun yang lalu sholat tarawih 23 itu cuman 7 menit apa 10 menit? Ya 7 menit. Kira-kira kayak apa itu? Pemegang rekor tercepat di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana yang Allah yang dijelaskan sini? Kalau cepet-cepet gitu bagaimana ayat ini? Pasti wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu nek sholat, di dalam sholatnya itu gak ada yang ingatnya kepada Allah sedikit sekali. Apa sebabnya? Kecepatan.
Tidak pakai tumakni. Allahu Akbar, Sami Allah, Allah, Masya Allah. Pas makmumnya orang tua, Masya Allah mengeluh semua, ya, mengeluh semua. Tapi anehnya itu banyak orang-orang naik sholat kayak gitu malah seneng. Saya dulu termasuk seneng gitu, cepet mari soalnya. Tapi dulu kan belum paham. Setelah paham saya takut. Nah, ini biasanya sering kita jumpai sholat tarawih. Tapi tidak sedikit juga dia malah sholat 5 waktu itu banyak juga yang begitu. Kalau sudah kesusu itu assalamualaikum. Oh, yang ini ya, Masya Allah. Jangan. Ternyata orang-orang yang sholat seperti itu, isi kandungan sholatnya nggak ada zikirnya kepada Allah, tidak mengingat sama sekali Allah dalam sholatnya itu ternyata termasuk ciri-ciri orang munafik. Sudah belum? Belum. Ini di Quran. Di Quran ini. Kalau di dalam hadis ada juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun ya. Ciri-ciri orang munafik ini menurut Nabi, ini tadi menurut Quran. Ciri-ciri orang munafik, kalau kita ingin tahu ini munafik apa bukan, Nabi menjelaskan salasatun, ono telu, ada 3. Wa idza hadatsa kadziba. Kalau dia berbicara kadziba, bujuk, berbohong. Omongannya nggak bisa dicekel. ya. Berbohong. Apalagi masalah itu ciri-cirinya itu. Kalau jadi kalau dia berbicara itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Jadi biasanya orang itu kalau sudah berbohong walaupun 1 kali, biasanya orang seumur hidup sudah sulit percaya. Makanya jangan sampai kita bohong ya. Ya, apalagi kalau berbohong, kadang-kadang orang enggak temenan, guyonan. Ya walaupun guyonan, kalau sering guyonan berbohong nanti orang enggak percaya lagi. Maka ini bahaya. Jangan dibiasakan. Termasuk kalau kita punya anak kecil itu biasanya sama Mbak Yunya sama anaknya kadang-kadang gini kan suka bohong begini karena takut biasanya diancam bohong ya. Jangan. Enggak apa-apa, dijewer sedikit, yang penting jujur. Nanti tuman nanti. Orang yang suka berbohong itu nanti kalau sudah jadi pejabat, jadi penguasa, janji sana, janji sini, ya bohong melulu ya. Dan itu banyak terjadi pemimpin seperti itu. Cuman bukan di Indonesia. Ya, di Jepang sana itu sama di Amerika. Tuh satu. Kalau dia berbicara banyak dustanya. Wa idza tumina, kalau diberikan amanat, diberikan suatu kepercayaan, katakan diberikan jabatan tertentu, khona, dia berkhianat. Berkhianat itu juga kan saudaranya berbohong juga ya. Cuman kalau berkhianat itu lebih tinggi anunya ya. Ya, bobotnya lebih ya. Berkhianat. Orang yang suka berkhianat namanya pengkhianat. Bagaimana kalau suatu jabatan, misalnya dia jabatannya bupati, dia gubernur, dia menteri, apalagi presiden, terus pengkhianat terhadap rakyatnya. Bahaya. Wa idza wa'ada. Ini yang ciri yang ketiga menurut hadis. Wa idza wa'ada. Ciri yang ketiga orang-orang munafik, wa idza wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa. Dia banyak tidak ditepati. Jadi berjanji tidak ditepati. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi berarti 4 tambah 3 ya. Di dalam Al-Quran ini Al-Quran ini tadi di sini dijelaskan ada 4 ciri-cirinya orang munafik. Ditambah dengan hadis tadi ada 3. 4 tambah 3 berarti ada berapa?
7. Di sini yang dijelaskan. Nanti kalau kita baca di surat Al-Baqarah awal itu, waduh, lebih luas lagi ya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, karena sifat munafik ini bisa saja menghampiri diri kita sendiri. Biasanya orang naik kepepet itu biasanya bohong. Dan bisa juga, jadi kalau kita tidak senang dibohongi orang lain, tidak senang dikhianati oleh orang lain, tidak senang orang lain menyalahi janjinya kepada kita, maka kita juga jangan suka begitu. Biasanya kalau kita suka bohong, suka menyalahi janji, suka istilahnya berkhianat, nanti kita juga dibegitukan oleh orang lain. Biasanya Allah itu seperti itu. Kalau kita jahat terhadap orang lain, biasanya itu kejahatannya kembali kepada dirinya sendiri. Karena sudah sampai waktunya Bapak sekalian, bijaksana kiranya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar kita dijauhkan dari beberapa ciri atau sifat-sifat munafik ini, agar kita bisa hatinya menjadi tentram, bahagia, selamat, sejahtera di dunia ini sampai di akhirat nanti. Salah satu caranya kalau ingin tenang hatinya, jauhkan diri dari beberapa sifat-sifat kemunafikan ini. Demikian kiranya pembahasan kita pada malam hari ini yang diambil dari surat An-Nisa tadi ayat 142. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya bisa menghindari dan menjauhi sifat-sifat yang sangat berbahaya ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.